Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pernah berbicara tentang sifat daripada nerakanya Allah Azza wa Jalla, itu isi neraka kebanyakan api. Api yang dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1000 tahun dia berwarna putih, lanjut kemudian 1000 tahun dia berwarna merah, lanjut kemudian dia berwarna hitam selama 1000 tahun. Kita semua nggak pengen masuk neraka. Yang kita kepingin bahwasanya kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat rahmatnya Allah, bahkan juga lewat daripada amal perbuatan kita, kita kepingin kita nanti dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surga adalah balasan yang paling besar, ya. Pahala yang paling banyak Allah sediakan untuk kekasihnya, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya bini di rumah cantik, pastikan ditempatin di rumah yang bagus, ya Bu. Ibu punya suami ganteng, pasti disediain apa yang baik-baik. Insya Allah kekasih Allah akan Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam nikmat yang Allah berikan. Tuh namanya surga. Kenapa? Karena surga adalah satu tempat yang memang Allah sempurnakan. Allah peruntukkan untuk mereka orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu nggak ada lagi dicampuri dengan kekurangan, Pak. Sempurna, ya. Nggak ada lagi kekurangan, nggak ada lagi kelemahannya. Jernih semuanya, bersih semuanya, sempurna semuanya. Kebesaran nikmat yang ada di dalam surganya Allah, ya, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam kehidupan dunia. Karena ini masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cukup memberikan satu nas Al-Quran sebagai bukti. Tegas Allah katakan dalam satu ayatnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
tidak seorang pun ya yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dari berbagai macam nikmat yang saat ini sudah mulai menanti. Jadi kita nggak ada yang tahu tuh Pak, yang namanya macam nikmat dunia saja. Ini nikmat akhirat ya. Nikmat dunia aja kita nggak bakalan tahu. Nih saat ini kita bakalan dapat nikmat gak kira-kira pulang dari Masjid Al-Ikhwan? Kayaknya udah ada kelihatan tuh nikmatnya tuh. Subhanallah ya. Ini kita nggak ada yang tahu nikmat apa yang menanti. Ini masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disembunyikan oleh Allah dan nanti akan Allah berikan berdasarkan kasih sayangnya Allah. Berdasarkan nilai dari sebuah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama yang disembunyikan itu adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau kita memandangnya itu nikmatnya luar biasa. Allah kirim. Lantas kemudian nikmat di dalam syurganya Allah memang Allah skala prioritaskan buat kekasihnya, lagi-lagi buat kekasihnya. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw. Udah jelas. Ya, nanti tuh orang-orang yang bertakwa Allah masukkan ke dalam syurganya Allah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Semuanya Allah masukkan sampai di pintu syurganya Allah. Allah sambut dengan malaikat-malaikat rahmat. Salamun alaikum tibtum. Salam keselamatan buat calon-calon penghuni surga. Ini baru iming-iming ya Pak ya. Kenikmatan yang Allah sembunyikan itulah surganya Allah nanti. Ya, jazau, balasannya nanti. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Lantas kalau kita berbicara tentang sifat daripada surga, kalau neraka kita udah bicara kemarin, rangkaiannya adalah api yang dikobarkan, api yang dinyalakan. Lantas ada sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebenarnya surga itu terbuat dari apa sih isinya?" Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Oh Ustaz, boro-boro tahu tentang surga, kita ngebayangin aja udah nggak bisa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai pertanyaan ini, "Ya Rasulullah, surga itu isinya dibuat dari apa?" Apa kata baginda Rasul? Surga itu dibuat dari air. Baru tahu ya Pak ya. Kalau neraka api, air yang bagaimana dulu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari air, kemudian surga itu dibangun dari apa ya Rasulullah? Ya. Surga itu dibangun dari, ini rangkaian penjelasannya yang menurut kacamata dunia ya Pak ya. Jangan disamain nanti. Soalnya apapun yang ada di dalam surganya Allah, bentuk daripada kenikmatan segala macam bentuk kenikmatan gak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia, kenikmatan yang ada di dunia. Kata baginda Rasulullah SAW, batu batanya aja terbuat dari emas dan perak. Bapak punya rumah, batanya bata kosong, masih nikmat kok kalau udah diplaster, betul nggak? Ini surga isinya air. Dibuat bangunannya dari bata yang terbuat dari emas dan perak. Udah pokoknya dinding-dinding surga itu kenikmatan semua di dalamnya. Lantas kemudian semennya itu dari misik yang harum. Saya nggak bawa sih contoh misiknya. Ya. Ibu punya minyak wangi misik nih, yang warna hitam tuh Pak. Itu kalau dicolek, ya, nah kalau yang kemarin kita kasih itu malaikat subuh kali ya. Allah kirim. Jauh nikmatnya luar biasa. Pandangan temboknya aja terbuat dari batanya merah, ya bahasanya dari emas dan perak. Wanginya seperti wangi misik. Wangi harum misik. Kerikil-kerikil surga itu, ya
bahasa kerikil ya, bahasa kerikil itu mutiara. Dan dari merah delima. Ibu punya batu cincin merah delima, oh harganya mahal. Benar, saya pernah punya. Cuman dulu kelemahannya kita waktu punya, ayah kebetulan seorang guru, ya, itu manfaatnya luar biasa. Ini kita bukan percaya pada batu ya, bukan kekuatan batu yang kita percaya. Artinya merah delima ini kalau dicemplungin memang benar, kelihatan dicemplungin ke air emang benar kelihatan. Dan ada khasiatnya. Itu kerikil-kerikil dan batu merah delimanya itu adalah bagian daripada yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanah surganya itu zafaran, Pak. Allah Karim. Udah rangkaiannya nikmat semua. Ya. Kalau ditanya luasnya surga bagaimana? Ini kita bicara pada dasar sifat ya. Kalau rangkaiannya adalah air, surga itu dibuat dari Allah Subhanahu wa taala dari air, kemudian batanya dari emas perak, tanahnya dari jafaran, mutiara rangkaiannya, merah delima, Allah Karim. Luasnya seberapa? Kita pernah belajar Pak ya. Bagaimana Allah memberikan satu peluang besar buat kita masuk ke dalam surganya dengan kita banyak beristighfar, bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera kita minta ampun kepada Tuhan kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikupas banyak nih ya, merasa nggak punya dosa? Ada di sini yang nggak punya dosa? Saya tanya, ngacung saya kasih duit cepet, bener? Ada nggak? Kita ini rangkaiannya hidupnya adalah ujian iman Pak, dan tidak menutup kemungkinan cerita tentang kehidupan dunia ini dihiasi dengan banyaknya dosa, banyaknya salah. Makanya dituntut oleh Allah, diminta sama Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera, yuk bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah. Sadar gak kita punya dosa? Ya, awas loh. Kita nggak pengen, kita sadarnya waktu kita mau mati kita punya dosa. Bahkan udah masuk neraka, ahli neraka ya. Fatarokna bijunubina. Mereka ahli neraka tuh yang ngomong, bukan kita. Quran menjadi sebuah rekomendasi. Fatarokna bijunubina. Ya Allah, kami ngaku bahwasanya kami punya dosa. Ngakunya di neraka Pak. Udah dicemplungin, udah dibakar. Allah Karim, udah diazab sama Allah, ngaku baru punya dosa katanya. Sekarang kita ngaku nggak kira-kira punya dosa? Ngaku Pak Ustaz, jujur aja, bangun tidur aja kita udah punya dosa Pak. Kalau kita mau kupas jauh lebih dalamnya, udah punya dosa. Kadang kita bangun tidur lupa bersyukur sama Allah, ya nggak? Lupa nggak kadang-kadang? Lupa Pak, karena saking kebelatnya pengen kencing, maaf loh. Masuk kamar kecil aja lupa juga. Padahal semua rangkaian nikmat Allah yang kasih, Allah yang beri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah kalian mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, ya Rasulullah, berapa sih luas surganya? Nih jawabannya. Ya. Surganya Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surganya Allah seluas langit dan bumi. Nih kita membahasnya secara harfiah Pak ya, secara kasat mata. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala banyak yang menempatinya Pak. Ya. Kita nanti di dalam surganya Allah diperluas lagi tuh, ya. Arduhas samawati wal ard. Luasnya surganya Allah seluas langit dan bumi, dan tidak menutup kemungkinan penghuni surga itu banyak Pak. Udah bayangin aja, Pak Nasir masuk surga, ya, disambut 70 bidadari. Bininya 2 di dunia, tambah 2 jadi 72 bidadari. Penuh nggak kira-kira?
padat. Makanya Allah perluas. Karena di atas langitnya Allah ada 7 lapis langit, maka diperluas untuk bagian atasnya. Dengan 7 lapis langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetap fokus ya, nggak apa-apa ya, dibagiin nggak apa-apa makanannya. Nih bagian dari nikmat yang disembunyikan. Saya nggak pernah tahu loh datang ke sini bakalan dapat sini, betul nggak? Nikmat yang Allah sembunyikan. Tapi jauh lebih dalam nikmat yang disembunyikan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain tuh mudah-mudahan yang ngasih berkah ya, berkah semuanya. Lantas arduhas samawati wal ard, surganya Allah seluas langit dan bumi, diperluas lagi karena di atas langit masih ada langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat peristiwa Isra Mi'raj kan? Ya, ada 7 lapis langit. Allah perluas lagi tuh surganya Allah. Nah, buminya Allah juga ada 7 lapis bumi, diperluas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mengetahui tentang luas buminya Allah? Ada di kedalaman 7 lapis bumi. Karena kita pernah bicara soal risalah ya. Ya, ketika Rasulullah SAW menghilang, hingga Ali diperintahkan untuk mencari, ternyata Rasulullah ada di dasar bumi yang ke-7. Ya, itu lagi mikirin umatnya. Allah karim. Luasnya surganya Allah diperluas lagi dengan 7 lapis langitnya Allah. Diperluas lagi dengan 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, gimana ya? Jadi banget luas lah. Enggak kayak neraka. Kalau neraka dipersempit. Naudzubillah min dzalik. Lantas kemudian surga yang Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang bertakwa, ya. Ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka adalah yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paham sampai di sini Pak ya? Jadi kalau berbicara tentang tingkatan, neraka kemarin juga diberikan tingkatan oleh Allah. Ada lubang-lubang neraka, ya. Ada pintu-pintu neraka. Ada berapa pintu neraka? Ada 7. Tingkatan neraka ada 7, ya. Laha sab'atum abwabin, ya. Likulli minhum jud'um maksum. Neraka itu ada di dalamnya 7 tingkatan, ada 7 pintu di dalamnya, ada 7 lubang di dalamnya. Ya, yang Allah persediakan untuk mereka, golongan orang-orang yang telah ditetapkan masuk nerakanya Allah. Pun demikian dengan surga, Pak. Ya, kalau Al-Quran jelas laha sab'atum, ya, dikatakan tuh neraka itu ada 7 tingkatan, ya. Sementara surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain sepanjang 500 perjalanan. Ya, 500 tahun. Jadi tingkatan neraka ada 100, Pak. Ya. Seluruhnya ada 100 tingkatan. Wallah alam bentuknya kayak gimana ya. Saking luasnya tuh. Saking luasnya. Nanti akan diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu sebanyak 500 tahun perjalanan hidup manusia. Luas gak kira-kira? Kita jalan berapa kilo aja deh, kayaknya luas banget. Ini surga Pak, saking luasnya. Udah seluas langit dan bumi, Allah tambah lagi 7 lapis langit, turun lagi ke bumi 7 lapis bumi. Itulah luasnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian apa? Di dalam surga, nih bentuk kenikmatan yang lain. Ada yang namanya istri-istri yang masih suci. Bu, dengerin Bu. Nih, di dalam surga ada istri-istri yang masih perawan. Bapak-bapak demen nih, ya. Seneng kalau dicerita bini. Ya enggak. Wajahnya enggak kayak orang-orang di dunia. Ya, Allah persiapkan istri-istrinya, orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surganya Allah, ya, disambut 70 bidadari. Bening, Bu. Paling cakep dulu tahun 90 panen Sophia Latjuba. Oh sekarang siapa? Dewi Persik. Bentar dulu ya. Allah kirim istri-istri surga
yang masih perawan, masih suci. Ya. 70 bidadari nyambut, Bu. Ya Allah kan. Wah, pokoknya kalau kita bicara tentang kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya. Apa benar Pak Ustaz 70 bidadari nyambut kita nanti? Saya jadi ingat tentang siapa ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'id, ya. Sa'id itu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dia jahat, Pak. Sa'id itu adalah PKI. Bukan Partai Komunis Indonesia, bukan. Temannya Nabi, pendek, kecil, hitam. Tuh, Sa'id. Cuman jahat dia di Madinah. Singkat ceritanya, Sa'id datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada baginda Rasul minta doa. Ya Rasulullah, ini saya udah ngelamar perempuan 32 kali. 32 kali perempuan dilamar, ditolak semuanya. Saya datang kepadamu ya Rasulullah lewat rahmatnya Allah. Saya minta didoain biar ketika saya ngelamar perempuan diterima. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'id, kalau bahasa kita, ente mau kawin? Ya udah, kawin. Ngapain minta doa? Kalau bahasa kita gitu. Saya minta doa ya Rasulullah. Udah, ente kalau mau kawin, mau ngelamar perempuan, tuh anaknya si Wahab. Wahab sahabat juga nih. Anaknya Wahab. Wahab itu punya anak 3, Pak. Ya, semuanya perempuan cakep, cantik-cantik. Yang paling cantik adalah Atikah. Ya, anak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Wahab. Datang Sa'id kamu ke rumah Wahab, bilang saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melamar anakmu Wahab untuk dikawinkan. Perhatikan Pak, untuk dikawinkan untuk siapa? Sa'id. Datanglah orang kata Sa'id, bahasanya gini, gue pengen didoain tapi disuruh buktiin karena pengen ngelamar. Datang ke rumah Wahab, assalamualaikum Wahab. Waalaikumsalam. Sa'id ngapain lo kesini? Kalau bahasa kita ini, karena tahu nih si Wahab ini tahu siapa karakter Sa'id itu, bagaimana karakter Sa'id. Sa'id sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang penjahat, Pak, luar biasa. Ya, pendek, kecil, hitam, hidup lagi bahasanya. Lu ngapain Wahab datang ke sini? Setelah memberi salam, assalamualaikum wahai Wahab, saya datang ke sini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mau ngelamar putrimu yang cantik untuk dinikahkan, untuk dikawinkan buat saya. Apa itu bilang katanya kalau bahasa kita? Apa lo bilang it? Anak gue mau dikawinin sama lo, ya bahasanya. Enggak masuk akal. Ente siapa it? Bahasanya. Mendengar kalimat penolakan ini Sa'id kabur, Pak. Enggak basa-basi lagi, kabur, berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sa'id kabur dari rumahnya Wahab, Atikah tuh mendengar dari dalam. Wahai Abi, katanya si Atikah. Abi enggak dengar apa yang dikatakan Sa'id tadi. Yang ngelamar itu Rasulullah, yang ngelamar Rasulullah untuk dinikahkan, untuk dikawinkan buat Sa'id memang, tapi yang ngelamar dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita muliakan. Allah karim. Wahab orang tua Atikah itu terkesima Pak saat itu. Si Atikah cantik, mau dikawinkan sama orang laki-laki pendek, kecil, hitam, jahat lagi. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Wahab lari tuh ngejar juga si yang namanya Sa'id. Sa'id sudah tiba di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nangis Sa'id, Pak. Sa'id tuh nangis. Ya Rasulullah, aku kan udah bilang, aku minta didoain. Ya, minta doa. Minta doa, bukan disuruh ngelamar. Tadi 32 orang udah menolak, sekarang genap. Jadi ya tambah 1. Jadi 33 perempuan yang nolak saya. Nangis Pak Sa'id. Jadi bahasanya
Saat Wahab ngejar Said, itu Said udah ada di depan rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengkulnya Said, bahasa kita nih, ya dalam makna di dalam kitab itu diceritakan, dengkulnya Said dengan dengkulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah berdekatan, udah nempel. Datanglah Wahab, Wahab, maaf, salah. Ya, sampainya Wahab di depan rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kalimat penjelasan bahwasanya Atika putrinya yang cantik itu mau menerima Said. Wahab, kamu benar ngizinin Said dinikahkan untuk putrimu Atika. Benar ya Rasulullah. Tuh Pak, yang namanya berita gitu disambut dengan baginda Rasul. Baik Wahab, kamu persiapkan tentang pernikahan, ya, acara pernikahan antara Said dengan Atika putrimu. Pulang Wahab. Said yang tadinya nangis sekarang ketawa Pak. Ketawa luar biasa. Kenapa? Bukannya doa yang dipanjatkan baginda Rasul, tapi praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau ngelamar aja, nggak usah pakai doa lagi. Iya. Ketawa Said ini di hadapan Rasulullah SAW. Tapi setelah itu Said nangis lagi Pak. Ketika Wahab pulang, Said nangis. Ya baginda Rasul bingung. Kalau bahasa kita ini bahasa. Tadi ente ketawa, pulang datang pertama nangis, terus kemudian ketawa, sekarang nangis lagi. Ada apa itu? Ya Rasulullah, aku bergembira. Ketawanya aku karena aku bergembira bisa mendapatkan bunga desa. Itu Atika Pak, orang paling cantik, wanita paling cantik di kota Madinah. Kalau dibilang kira-kira ada nggak? Dibilang kira-kira ada nggak? Allah alam. Di kota Madinah Atika itu putrinya Wahab, wanita yang paling cantik. Allah kirim. Lantas kemudian kenapa kamu nangis wahai Said? Iyalah Rasulullah, saya ini kan orang nggak punya, dapat wanita cantik. Dari mana biaya pernikahan saya ya Rasulullah? Nangis Pak, nggak punya duit, ya. Gadong hepeng kalau orang bilang nggak punya duit. Rasulullah SAW senyum, Said, tenang. Ya, kamu datang ke rumah Abu Bakar, bilang Rasul minta uangnya 700 dirham. Datang kamu ke rumah Abu Bakar, Said, minta, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya, ini aku datang atas perintah Rasulullah SAW. Baginda Rasul minta samamu uang 700 dirham. Kalau sahabat Nabi Pak mendengar perintah, ya, dari Rasulullah SAW, udah bahasanya sami'na wa ata'na, dengar langsung taat. Saking hormatnya, saking ta'zimnya, saking memuliakannya baginda Rasulullah SAW. 700 dirham dikasih, nih Said, untuk pernikahanmu, dan 700 untuk pernikahan, 700 untuk pribadi Said. Datang lagi ke Umar, ini atas perintah Rasulullah SAW. Datang lagi Said ke rumah Umar, minta 700 dirham. Minta lagi Said, datang ke rumah Umar, dikasih 700 dirham. Sampai ketemu dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Dapatlah uang kira-kira kalau dihitung nilai rupiahnya 1,5 miliar. Wah, senang Said, sweet. Ya, nggak pakai modal, dia dapat cewek paling cakep di kota Madinah, dikasih modal kawin 1,5 M Pak. Udah pesen catering, ya, pesen tenda, bahasa kita nih. Kalau kita lunakin bahasa kita, udah pesen semua. Ya, di saat dimana Said dengan kegembiraannya, ya, karena fasilitas yang sudah dikasih sama Rasul, doa yang sudah diminta sama Rasul, lantas kemudian saat dimana pernikahan itu akan terjadi, datang perintah dari Rasulullah SAW, jihad fi sabilillah, al jihad fi sabilillah, al jihad fi sabilillah. Datang kalimat jihad untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat perang, perintah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komentar Said gimana Pak? Kalau umpamanya Pak Apip nih mau nikah, dapat cewek cakep, duit udah punya, megang, ya, pikirannya dua ya, jihad kawin, betul nggak? Ya, sama Said, manusiawi Pak, jihad kawin. Tapi karena Said adalah sahabat Rasulullah SAW dan cintanya kepada baginda Rasul luar biasa, ya, luar biasa cintanya.
Karena kemuliaan yang Nabi miliki, cintanya Sa'id kepada baginda Rasulullah SAW menutup semua kalimat cinta. Nih Pak, hati-hati kalau berbicara cinta. Ya, saya udah sampaikan insyaallah. Kalau Bapak ditanya cinta nggak sama Allah dan Rasulnya, cinta di atas segalanya, wajib. Karena taruhannya adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasulih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta yakuna Allah wa rasulih. Hingga kalian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang kalian daripada apa? Ilaihi miwa waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada harta benda kalian, bahkan melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia pada umumnya. Jadi kalau faktor cinta ini, berbicara faktor cinta, kita kalau ditanya lebih cinta mana? Lebih cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Karena kemuliaan ada di sana Pak. Sa'id pun memuliakan perintah Allah dan Rasulnya. Jihad fi sabilillah, jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pilihan Sa'id? Dia ambil perang, jihad fi sabilillah. Rencananya untuk menikah, dalam kitab yang lain dikatakan udah menikah Pak. Ya, udah punya rencana untuk menikah, lantas kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu hari di mana Sa'id akan menikah, diutamakan adalah perang jihad fisabilillah bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi Pak? Saat itu sisa dari pula duit yang dikumpulkan, kalau dirupiahkan 1,5 miliar itu, sisanya dibeliin baju perang. Sisanya dibeliin baju perang. Semua kelengkapan perang termasuk kuda di dalamnya dia beli itu Sa'id. Dibeli untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia utamakan cintanya daripada perempuan, ya, yang memang dikhususkan, diberikan, dijodohkan untuk Sa'id saat itu. Sa'id pakai pakaian perang, jihad fisabilillah. Ya, perang di medan perang, semua hampir rata-rata ratusan mati di tangan Sa'id dengan pedangnya, terang. Rasulullah SAW bertanya, ini orang siapa nih? Ya, ini jago banget perangnya, jago main pedangnya Sa'id, dikenal dengan jago main pedangnya. Sampai banyak orang-orang kafir yang mati saat itu. Hingga pada saat dimana Sa'id juga menatap Rasulullah SAW, wah Rasul nggak tahu nih siapa gue gitu bahasanya. Terkesima Sa'id, lengah bahasanya, kena sobek ya baju perangnya. Di saat itulah dia terbunuh di dalam medan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga singkat cerita, baginda Rasul menjumpai jenazah mayat yang berserakan mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dimana baginda Rasul buka baju perangnya Sa'id, ternyata di dalamnya adalah Sa'id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam jihad fisabilillah. Nangis baginda Rasulullah. Semua bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini Sa'id ada rencana mau nikah, mau kawin, ya. Ya bahasanya kan lem dua tuh, kalau bahasa Betawi lem dua, pilihan serba kagak enak ya, yang atau enak atau kagak enak, tapi balasan surga. Karena cintanya sama Allah, cintanya sama Rasul, Sa'id memilih jihad fisabilillah ketimbang urusan pribadinya untuk menikahi wanita cantik. Baginda Rasul nangis tapi tersenyum. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau tersenyum, sekarang engkau malah menangis. Ya, tadi engkau menangis, sekarang tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Ini Pak endingnya, ending ceritanya. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, balasan untuk mereka orang-orang yang bertakwa masuk surganya Allah dapat 70 bidadari. Di saat dimana kematian Sa'id yang berpahalakan jihad fisabilillah, maka Allah hadirkan tuh yang namanya bidadari, ngejemput kematian Sa'id. 70 orang bidadari tersenyum melayani kematian daripada Sa'id, menjemput Sa'id dalam kematiannya di medan perang jihad fisabilillah. Tersenyum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut Pak. Nanti kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, di surga itu udah ada orang tua. Ya, semuanya dibuat muda sama Allah. Umurnya kisaran 33 tahun.
Pak Haji udah 70 tahun umpamanya, nanti masuk surga, mati masuk surga, balik lagi ke 33 tahun masih muda, seukuran Nabi Adam alaihi salam, tingginya 30 hasta. Ini nggak ada lagi anak-anak konten buncet ya, anak kecil. Semuanya kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sembunyikan kenikmatan yang tersembunyi, dan Allah berikan kenikmatan itu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru mau masuk aja dan dikatakan salamun alaikum tibtum. Disambut lagi dengan malaikat rahmat, disambut lagi dengan 70 bidadari. Ya. Kalau Pak Anen umpamanya bininya 3, umpamanya 70 bidadari ditambah 3 bini dunia tuh Pak, nggak ada yang cemburu. Ini nggak ada yang cemburu. Ya, Kong Esman bininya 7 ya jadi 77 nanti. Udah semuanya dilayanin. Habis kita pakai bahasanya nih ya. Habis kita gaulin perawan lagi Pak. Nikmatnya surga nggak sama dengan nikmatnya kehidupan dunia. Nggak ada janda, nggak ada. Ya, pokoknya semua perawan Allah buat. Habis digauli, habis dipakai bahasanya, itu dijadikan perawan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Kuasa. Kira-kira mau masuk surga, mau masuk neraka, saya tanya. Insya Allah. Ya Allah, nikmat baru dengar. Insya Allah nanti kita bicara pada kenikmatan yang lain. Sampai dikatakan bahwasannya wanita surga itu, bidadari surga itu, ya tulang betisnya, ya tulang betisnya Pak itu nembus Pak, nggak ada lagi kelihatan daging sama kulitnya, udah polos banget, bening banget, saking beningnya. Di mana kalimat ini ada? Said. Ya, ketika kematian Said yang mendapatkan pahala jihad fisabilillah, bahasanya tuh malaikat, bahasanya apa bidadari yang menjemput Said terlihat oleh baginda Rasulullah SAW, nangis, tersenyum, lantas malu baginda Rasul. Kenapa? Karena pandangan baginda Rasul melihat bidadari surga begitu indahnya, begitu cantiknya, luar biasa. Gak ada wanita kayak gitu di sini. Ya, tulang betisnya udah transparan Pak ya bahasanya, transparan, nyata banget. Itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan omongan kosong. Kita udah pernah belajar Pak ya. Awas, risalah baginda Rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hazihil haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Ketika Allah ceritakan mereka risalah, mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, manusabbitu bihi fuadak, agar iman kalian semakin meningkat, hati kalian semakin kokoh, semangat kalian untuk memperjuangkan agamanya Allah semakin kenceng. Imannya harus meningkat Pak. Ketika kita berbicara tentang risalah mereka para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, hendaknya membuat iman kita nambah. Bapak kalau nggak percaya, bahasanya maaf nih, percaya nggak kira-kira kita bakalan disambut bidadari? Percaya nggak? Ya harus yakin. Wa inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. La raiba fiha. Enggak ada keraguan di dalamnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kalau Allah ceritakan risalah mereka para nabi dan rasul, maka nih hati kita menjadi kuat. Iman kita harusnya semakin kokoh. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah kebaikan. Wa ja'aka fi hadzihil haq. Semuanya rangkaiannya kebaikan dan semua rangkaiannya adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah. Gak ada keraguan di dalamnya. Wa ja'aka fi hadzihil haq wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Dan terakhir, lil mu'minin wa zikra lil mu'minin. Hendaknya risalah ini menjadi sebuah perenungan, pemikiran buat kita. Habis dengar cerita ini mikir Pak, ya Allah saya ditawarin surga ya penuh dengan kenikmatan. Mikir, mau kira-kira masuk surga? Ya mau. Dengan apa kita masuk surga? Dengan rahmatnya Allah, dengan amalan-amalan soleh. Cukup Pak ya? Insya Allah kita lanjutkan nanti. Deji, ntar kalau bicara soal surga banyak banget nikmatnya. Allah kasih kenikmatan yang luar biasa dan Allah masih sembunyikan saat ini. Ya, Allah sudah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang surga dan neraka. Dan ini menjadi sebuah keimanan. Lantasannya adalah iman. Kita harus yakin dan percaya. Insya Allah.
kenikmatan yang disembunyikan, kembali pada pasal tadi, ayat tadi ya, kenikmatan yang Allah sembunyikan yaitu nanti ujungnya surga bisa kita dapati di dalam kenikmatan dunia. Kita nggak tahu nikmat apa yang akan di Allah berikan, semuanya rahasia Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi giroh ya, semangat buat kita untuk terus tingkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dengan hidayah di dalamnya. Allah jadikan kita orang kaya, karya berkah. Allah buatkan kita punya hartanya berkah, kehidupan kita berkah, ibadah kita berkah, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada titipan doa payah bil khusus kita niatkan Fatihah yang insyaallah kita baca nanti khusus untuk almarhum Bapak Ibrahim bin Haji Dullah Mukti. Yang kedua untuk almarhumah Ibu Munirah binti Haji Dullah Muhsin. Yang ketiga Supastri binti Ibrahim. Dan yang terakhir almarhumah Siti Muhiratun ya binti Bapak Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah ini Fatihah yang kita baca menjadi ampunan dosa untuk mereka. Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في حاجتنا يا الله. اللهم بارك لنا في حاجتنا يا الله. اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا عبدك المرحوم Bapak Ibrahim bin Haji Dullah Mukti wa amatikal marhumah Ibu Munirah binti Haji Dullah Muhsin wa amatikal marhumah Ibu Supasri binti Ibrahim wa amatikal marhumah Ibu Siti Murihatun binti Bapak Ibrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.